Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini majlis ingkang penuh barokah, di dalam rangka kita mengikuti kajian agama Islam. Setelah tadi kita melaksanakan salat jamaah subuh bersama, lalu kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah. Sekarang kita mengikuti pengajian, mudah-mudahan saja Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran kita di masjid ini mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau dulu Rasulullah sudah mendoakan kepada umatnya, di mana umatnya itu kalau sudah bangun pagi itu Rasulullah mendoakan, Allahumma barik ala ummati bi bukuriha. Ya Allah Gusti, berkailah umatku di waktu pagi. Terus kula kali sampean niki Pak Ibu sudah didoakan oleh Kanjeng Nabi Rasul kita, pagi-pagi kita didoakan supaya berkah. Mengapa Rasulullah mendoakan umatnya di waktu pagi? Karena kebanyakan aktivitas yang dilakukan oleh umatnya dimulai pagi. Oleh karena itu mudah-mudahan sehari sampai nanti kita akan tidur selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah umur, berkah rezeki, berkah rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di zaman dulu Nabi Musa menjadi nabinya Bani Israel, itu Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilanjutkan dialognya Nabi Musa kepada Allah. Ini tercantum dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Naim. Bunyi lengkapnya hadis begini, Bapak. Auhallahu ila Musa nabiyyi Bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu an-nar. Qala ya Rabbi wa man Ahmad? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Katabtu ismahu ma'asmi fil arsi qabla an akhluqas samawati wal arda. Innal jannata muharramatun ala jami khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuh. Qala wa man ummatuh ya Rabb? Qala al-hammaduna yahmaduna su'udan wa hubutan, wa ala kulli halin yashudduna awsatahum wa yutahhiruna atrafahum, shaimuna bin nahar ruhbanun bil laili aqbalu minhumul yasir
wa udkhiluhumul jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Qala ya rabbi ij'alni nabiyatil kal ummah. Qala nabiyyuha minha. Qala ij'alni min ummati dzalikan nabi. Qala istaqdamna wastakhara. Walakinni sajmau bainaka wa bainahu fi daril jalal. Artinya begini Bapak Ibu. Nabi Musa niku pernah mendapatkan wahyu saking Allah di zaman Nabi Musa memimpin orang-orang Bani Israel. Bunyi wahyunya, man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu nar. Musa, siapa saja yang ketemu dengan aku Musa, siapa saja yang mengaku aku sebagai Tuhannya, akan tapi mereka ingkar pada Muhammad, tidak mengaku Muhammad sebagai utusan Allah, maka ancamannya berat Pak. Adkhaltuhun nar, saya masukkan ke dalam neraka. Karena memang kita pernah jumpa Pak, sekelompok umat Islam itu mengaku Allah sebagai Tuhannya, tapi kalian Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Allah, bukan mengaku sebagai utusan Allah. Walaupun umat Islam sendiri diancam masuk ke dalam neraka. Nabi Musa belum tahu kepada Muhammad itu siapa, yang jaraknya jauh Pak. Pasti Nabi Musa berdialog kali Gusti Allah. Qala ya Rabbi wa man Ahmad. Gusti, siapa Muhammad itu Gusti? Kok begitu hebat? Tidak mengaku kepada Nabi Muhammad sebagai utusan panjenengan, diancam masuk ke dalam neraka. Nabi-nabi yang lain tidak ada ancaman semacam itu Pak. Lalu Allah menjawab, qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Musa, seluruh makhluk yang saya ciptakan itu yang lebih mulia di sisiku hanya Muhammad. Itu pengertiannya begitu. Kullu ma siwallah makhlukun, selain Allah niku kan namanya makhluk. Malaikat juga makhluk, jin setan makhluk, manusia makhluk, binatang dan bumi langit serta hal yang lain itu semua makhluk. Allah mengatakan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Musa, hebatnya lagi Pak ini, surga yang saya ciptakan, saya haramkan seluruh manusia masuk dalam surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga lebih dulu. Yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Pak, niku hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan umat Muhammad ini terbagi tiga Pak. Pada waktu hari kiamat ini Nabi Musa juga menemukan dalam lembaran-lembaran kitab Taurat. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan yadkhulunal jannata. Ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan, ala salasi sulalin dibagi jadi tiga. Sullatun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, wa sullatun yuhasabuna hisaban yasira, wa sullatun yumhasuna supaya yadkhulunal jannata. Sampai-sampai Nabi Musa minta pada Allah, ij'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Allah mengatakan hum ummatu Muhammadin,
Tidak Isa Musa itu adalah umat Muhammad. Umat Muhammad itu besok dibagi tiga. Ada yang sekelompok masuk surga tanpa dihisab. Aduh, ini umat yang luar biasa, Pak. Jadi golongannya mungkin golongan para sholihin, para sabiqin, para aulia Allah, para ulama amilin, dan beberapa orang yang melakukan ibadah yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, yuhasabuna hisaban yasira. Kelompok yang kedua ini masuk surga, Pak, tapi dihisab dengan hisab yang ringan. Ini Bapak Ibu bertanya, hisab yang ringan itu bagaimana? Hisab yang ringan itu, Pak, seperti apa yang pernah ditanyakan Siti Aisyah kepada baginda Rasul. Karena Rasulullah itu walaupun Nabi yang maksum, Pak, dosa sebelum dan sudahnya diampuni oleh Allah, dijamin Nabi Muhammad pasti masuk surga. Dan yang pertama kali, tapi Nabi Muhammad tetap berdoa, Pak, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah Gusti, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Siti Aisyah langsung bertanya, datang baginda Rasul, ya Rasul, hisab yang ringan itu bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, orang itu akan dihisab hanya ditanya dosa-dosanya saja. Ditunjukkan dosa-dosanya saja, kamu si fulan di dunia pernah minum minuman keras, kamu pernah berzina, kamu pernah melanggar aturan-aturanku, dan kamu juga pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya sudah, semuanya saya ampuni. Tanpa diberikan hukuman, hanya ditunjukkan dosa-dosanya lalu diampuni oleh Allah. Bikin namanya hisab yang ringan. Kalau hisab yang ketiga, ini golongan yang agak berat, Pak, umat Muhammad ini. Mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan pada akhirnya nanti akan dimasukkan di dalam surga. Tapi mau melebut neraka lho, Bu. Dina akhirat kali dunia niku kacake kathah lho, Pak. Dalam Al-Quran dikatakan kayamin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat loh, Bu, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kamu nambatan, Bu? Kamu nambatan 1000 tahun, Bu. Kalau ada umat Muhammad dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka 1 hari saja, itu sama dengan mereka dihukum di dunia 1000 tahun. Masya Allah, na'udzubillah. Lalu bagaimana kalau ada yang dihukum sampai setahun, apalagi sampai 10 tahun ke atas? Masya Allah, begitu lamanya. Maka paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu, syukur-syukur sampai ini ada yang masuk surga tanpa dihisab. Paling tidak masuk surga dengan dihisab yang ringan tadi satu. Ya, kita banyak melakukan dosa, hanya ditunjukkan Allah, dosa kamu ini sudah saya ampuni. Paling tidak itu. Tapi hampir yang rokok kering, Bu. Wah, rokok begitu, Masya Allah, luar biasa, Pak, panasnya. Ini makanya Nabi Isa tadi dalam hadis qudsi mengatakan, Allah menjawab, umat yang paling pertama kali masuk ke dalam neraka surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa berdialog, tanya kepada Allah, ya Rabbi, wa man ummatuh? Sinten umat Muhammad niku ya Allah kok begitu hebat? Masya Allah. Ini Pak, bapak-bapak mungkin akan merayakan Maulid Nabi. Mari
kalau Bapak Ibu mengaku identitas daripada umat Muhammad, ini identitasnya. Allah menjawab, qala alhammaduna yahmaduna su'udan wa hubutan. Musa, umat Muhammad itu adalah umat yang selalu bertahmid, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kapan saja, baik dia itu dalam bepergian atau dalam rumah, naik turun, selalu ingat pada Allah. Berdiri, duduk, selalu ingat pada Allah. Orang itu kalau selalu ingat pada Allah, itu dijamin pasti gak wani ngelakoni dosa loh, Bu. Karena mau melakukan dosa, oh nanti saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri khas umat Muhammad itu selalu yahmaduna su'udan wa hubutan. Memuji itu bersyukur, berterima kasih terus pada Allah, Bu. Bukan mereka-mereka yang menyesal, bukan mereka-mereka yang tidak ingat pada Allah. Artinya tidak ingat pada Allah tidak akan melakukan ibadah. Kalau mereka ingat pada Allah kan secara otomatis pada waktu dipanggil sholat ingat pada Allah, melakukan sholat, yang panggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ada umat kok begitu, tidak ingat pada Allah, tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ini umat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang walaupun pada akhirnya entah berapa ratus tahun di neraka, mereka akan masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua, ciri khasnya wala kulli halin yashudduna awsatahum. Ciri khas umat Muhammad itu, Bu, non sewu, khususnya pada ibu-ibu ini, selalu menutup aurat. Saya ulangi, selalu menutup aurat, yashudduna awsatahum. Di tengah-tengah itu artinya menutup aurat. Awas ibu-ibu pada putri-putri panjenengan, Bu. Masya Allah. Saat niki bapak-bapak, kalau kita melihat di jalan-jalan umum, jangankan di kota-kota besar, di kota kita yang kecil saja tidak sedikit anak-anak itu sudah tingkatan SMA itu kelas, Masya Allah, auratnya tampak, Pak. Auratnya dikelihatkan, malah pakai katok niku nggih. Katok ini ku saniki jenenge katok super mini. Paham deh kok super mini? Ngacret, Pak. Munggah kabeh super mini arane. Ini bagaimana kalau putra-putrinya umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat Muhammad itu menutup auratnya. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita dulu pernah mengikuti peristiwa kena apa, ada bapak kandung sampai menghamili anak kandungnya, itu akibat tahu auratnya. Diusut oleh kepolisian, Pak, sampai ini kena apa kok mengumpul di anak kandung sampai sendiri, ini kena apa? Jawabannya, saya pada waktu ke kamar mandi, Pak Polisi, tahu anak saya tidur tuh auratnya kelihatan, lalu saya mana tahan begitu ya, Pak. Ini gara-gara aurat bukan sumber daripada kejahatan. Maka tutuplah aurat ini, terutama ibu-ibu. Walaupun di rumah, Bu, dengan saya Bu, walaupun sampai di rumah mau ke kamar mandi, jangan telanjang dulu, Bu. Nanti buka bajunya di kamar mandi saja. Bapak demikian juga, ya jangan telanjang dulu. Nanti kalau bapak telanjang dulu mau ke kamar mandi, wurung yang jeding, Bu. Dari ibu, Pak, corek yang jeding, wis prono bapak diangkat. Jadi harus ditutup aurat. Lalu ciri khasnya lagi, wa yutahhiruna atrafahum. Ciri khas umat Muhammad itu adalah selalu menjaga kebersihan, bersih, dohir dan batin. Kalau menjaga kebersihan dirinya, Pak,
Apalagi besok itu ada umat Muhammad itu waktu digiring di hari kiamat. Nabi Isa itu baca dalam lembaran kitab Taurat ada sekelompok umat yang wujuhum kasuratul qamar lailatul badri. Niki sinten Gusti ka ada umat niki wajahnya bersinar bagaikan sinarnya rembulan di tanggal purnama. Waduh mencorong. Bagaimana jawaban Allah? Ahsyuruhum yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asadil wudu was sujud. Iya Musa, memang saya ini menggiring sekelompok umat itu masuk ke dalam surga, wajahnya bersinar, mencorong. Dari mana mencorongnya? Min asaril wudu was sujud, dari bekasnya wudu dan banyak melakukan sholat. Sujud itu kan terus sholat. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa salah satu amalia bagi Rasul setiap hari niku menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan ada begitu baca Rasulullah niku wudu. Bapak-bapak dengar iki Masya Allah. Banyu buat katik repot golek Pak sampai nang masjid Baitul Mustaqim niku buka keran meloncor banyu wudu atau batal. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu tidak batal. Apalagi bapak ibu mau tidur, Masya Allah, tidur kalau tidak batal nanti sampai mimpi-mimpi ru'yan yang baku musodikah, ru'yan yang betul, mimpi yang betul. Kadung dikoturune wis kotor kabeh, ngipi sing karo-karuan sampean. Wa yutahhiruna atrafahum, menjaga kebersihan itu ciri khas umat Muhammad. Ana umat Muhammad omahe kotor kabeh. Masya Allah, ning ngarep tempat sampah, ning sumeping sampah omahe tau disapu. Jangankan rumahnya, Pak. Nomor sewu, saya pernah sholat di daerah Tegal Belimo. Masjidnya itu agak jauh dengan perumahan. Tapi saya sayang pada waktu saya sholat duhur tuh, dereng enten keran, enten bak bawon besar. Kula ajeng wudu niku golek cebok niku lho Bu, dayung niku lho. Buat nenten cibuke Bu. Jadi pikiran kula iki kelendi iki arep wudu cebok sing ono. Akhirnya kula duwet kali tangan kula ngeten iki. Anjing Ustaz apa buka kene iki. Pelebet nang masjid wis cete buat karepuran, cete masjid ku cemeng di kono. Sembayang kula Masya Allah. Kula cepel ngeten iki, aduh kotor iki. Kar sing tau disapu masjid niki ya. Setelah saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, terus kekira assalamualaikum warahmatullahi, Masya Allah, bisa minggulan ini buat tengah-tengah petek. Coba bayangkan rumah Allah begitu masalah kotor dibiarkan, tapi rumahnya mereka indah dan bersih. Kenapa rumah Allah tidak dirawat? Berarti bapak-bapak, Masya Allah, monggo ingkang mlebet datang masjid ojo ngenteni dikut ditugaskan penyapu masjid kalau kotor sapu Pak masjid ini. Di zaman Rasulullah niku para sahabat niku Pak suwan datang Kanjeng Nabi ajeng ngawinaken anake jahluk izin yang Rasulullah boleh mantu. Ya Rasul, apa? Saya kula dalam mriki niki badhe madosaken jodhone anak kula ya Rasul. Anake lanang apa wedok? Istri. Tapi ingkang kula suwun ya Rasul madosaken menantu kula kang ahli nyapu masjid. Ayo sapa saling wong golek mantu kang ahli nyapu masjid? Pak, mboten enten masane paling kula sampean kelihkan mantu kang pun medamel, kang enten bayarane, kang duwe motor dan lain sebagainya. Kalau zaman sahabat tidak tahu bahwa nyapu masjid niku min muhuril ain, termasuk niku mas kawin widadari. Pak diku aku kepengin oleh widadari tanpa nyapu masjid, mas kawin bayaran kerjane gini Pak Putri Cikono.
umat Muhammad menjaga kebersihan. Lalu soimuna bin nahar, umat Muhammad itu di siang hari kalau pada Ramadan itu puasa. Banyak orang mengaku umat Muhammad tapi pada waktu bulan suci Ramadan buatan puasa ya Bu. Masya Allah, enak makan, minum dan lain sebagainya. Itu bukan ciri khas umat Muhammad. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu ditambah puasa sunat apakah Senin Kemis atau Ayyamil Bid tanggal 13, 14, 15 pun hebat pun sampai buat nusa puasa saya puasa kesempatan Nabi Dawud naik sampai supak cukup Ayyamul Bid saja tanggal 13, 14, 15 hebat digombol Rasulullah itu loh. Nah, di siang hari umat Muhammad berpuasa, di malam hari rohbanun bil laili, bangun tengah malam sholat tahajud. Niku ciri khas umat Muhammad. Masya Allah, kalau ada orang mengaku saya umat Muhammad tapi hing tahu sembahyang tahajud, bohong Pak. Tapi sekarang kalau kita cari presentasi Pak, bon satu kampung niku mayoritas umat Islam. Silahkan bapak-bapak ada yang jalan-jalan malam setengah jam 12 ke atas. Berapa persen umat Islam yang bangun malam melaksanakan sholat sunat tahajud? Masya Allah. Banyak yang tidur Pak daripada yang melaksanakan sholat tahajud. Karena gelem-gelem metang ini kan yang jeding. Tanggane wis tangi ini ku yang kamar mandi ditakoni. Masalah yang kamar mandi tak nggih. Ajeng salat tahajud tak boten. Lah ajeng napa ajeng nguyuh niku ya. Ya mari nguyuh niku aju wudu salat tahajud. Ini Bapak ciri khas umat Muhammad. Maka nanti bapak-bapak ibu-ibu setelah melaksanakan maulid Nabi, jangan lupa cirinya ini selalu ibadah kepada Allah. Masjidnya akan bertambah. Setelah maulid Nabi dengan sebelumnya kok pakun mencak Madura nama. Masjidnya tetap rosak garis tok niku arane hasilnya dereng katon. Mari mauludan masjidnya aduh masjidnya tambah pengajiannya kang hadir ya tambah. Wong wadon tambah Masya Allah. Tambah banyak melakukan ibadah, ajak anak-anak masjid dididik supaya senang masjid. Setelah ditunjukkan semacam niku, lajeng Nabi Musa nyuwun datang Allah qala ij'alni dzalikan nabi. Ya Allah, kula sampeyan dadosaken nabi ni umat niku Gusti. Allah mengatakan qala Nabi Yohaminha. Nabi Musa nabinya itu dari golongan mereka keturunan Ismail. Kamu dengan Muhammad jauh. Menawi kula boten saged dados nabine umat iku ya Allah, ij'alni min ummati dzalikan nabi. Saya jadikan umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Bayangkan Pak, Nabi Musa, Nabi dan Rasul minta jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan qala istaqdamta wasta'khara walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Tak bisa Musa. Akan tapi saya berjanji antara kamu dengan Muhammad akan saya kumpulkan besok dalam surga Darul Jalal. Ini ciri khas Muhammad. Yang jelas bapak-bapak, kalau kita ingin mengabdi umat Muhammad dan benjing kula kali sampean ingin kempal kali Muhammad, ayo tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada manusia yang lain. Jadi umpamane ono panggilan Rasulullah ke waktu sembahyang, Rasulullah merintahkan nek dhuwur iki nglakoni sembahyang sampean dikongkon nang tinggalkan. Perlu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sampai cinta kali Allah, kali cinta kali baginda Rasul.
Ada seorang laki-laki, Bu, pada waktu semua datang kanjeng Nabi. Yang laki-laki niki matur, ya Rasulullah, mata qiyamus sa'ah, takon kiamat. Ya Rasul, kapan kiamat terjadi ya Rasul? Rasulullah menjawab, ma'a'tattalaha, persiapan kamu untuk menjemput kedatangan kiamat ini apa? Kata Rasulullah. Qala ma'a'adatu kasir minas sholati was-shaumi. Persiapan kula tentang salat poso kula ki biasa mawon ya Rasul. Cuma illa kuntu uhibbullah wa rasulahu. Persiapan kula ini saya hanya punya bekal cinta kepada Allah dan kepada utusan Allah. Lajeng Rasulullah jawab, qala al-mar'u ma'a man ahabba. Iya besok iku wong iku dikumpul karo Allah bersama yang dicintai. Saya yakin para bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengebencing kepala kali kanjeng Nabi. Maka resepnya kalau bapak ibu ingin kumpul dengan Rasulullah, cintailah kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anta, kamu demikian juga dikumpulkan dengan kamu yang kamu cintai. Kalau kamu cinta pada Muhammad Rasulullah, kamu akan kumpul di sana. Insyaallah begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai cinta kalian Nabi Muhammad sama bertendu. Pertingkatkan Abu ya. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul. Tinggalkan budaya-budaya barat. Ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca sholawat tuh. Sholawat satu saja Allah membalas sampai diberikan nafas 10 kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itulah berapa yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Saya. Salam. Apa? Bagaimana, Bu? Ya. Salah satunya kita melaksanakan sholat sunat. Yang kami tanyakan, kalau kita seandainya sholat sunat, setelah sholat kan kita baca zikir. Ya. Kami tanyakan, zikir apa yang paling utama untuk waktu sholat sunat? Apa yang kita? Ya. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar tanda yang benar yang pernah punya ibu fikih oleh Islam Indonesia mengatakan bahwa kalau kita makan makanan yang ditanam di tanah makam, seandainya ada Allah maka saya punya itu katanya hukumnya haram. Apa benar seperti itu? Itu yang kami tanyakan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada 2 pertanyaan. Pertama, apa yang dibaca setelah melaksanakan sholat Jumat? Saya kira silahkan bapak, ibu-ibu, bapak-bapak baca Al-Quran saja yang banyak. Atau sampai silahkan untuk membaca apa itu zikir-zikir yang lain. Itu tidak ada ketentuan harus baca ini enggak. Kalau memang doanya seperti doa sholat duha itu ya. Tapi silahkan baca Al-Quran, sebab kita sehari semalam ini jangan sampai kita tidak baca Al-Quran. Kalau Allah merintahkan itu ikra ma tayassara, bacalah apa yang kamu bisa sudah. Sampai bisa namung surat Al-Ikhlas, bahasa surat Al-Ikhlas. Sampai bisa ayat kursi, silakan bahasa ayat kursi. Apa yang sampai bisa? Yang penting lisan kita jangan sepi tidak baca Al-Quran, baca Al-Quran kapan saja. Yang kedua,
Memang sana tuh hak adalah hak wakaf. Jadi bukan hak pribadi, tahu ngambil itu hukumnya ya dosa, Bu. Nggak bisa begitu tuh. Iya, haram itu pun hak wakaf sana. Jadi tidak bolehlah ambil hasil-hasil yang dimakbaro. Jangankan itu, Pak. Masjid saja, Bu, ada barang-barang yang sudah habis direhab. Oh, ini sebuah pulang, itu tidak boleh. Pak, wakaf ini, barang wakaf itu tidak boleh dimiliki oleh seorang. Gitu ya, Bu, ya? Ah. Ya. Bagaimana? Makan. Makan tanamannya atau menanam? Ya itu jangan, itu tidak boleh, itu hak wakaf. Jangan enak, aduh, ini aduh, walaupun kelor, Bu, ya, kelor kuburan iki gola, jangan kelor, jangan. Kalau memang situ ada yang penjaganya, ada nadir, silakan jangan minta situ dulu. Ya, sebab itu yang merawat itu wakaf itu. Pak, saya mau masak jangan kelor ya Pak, saya minta kelornya di kuburan boleh apa enggak? Ini sebagai nadirnya, yang merawat itu kalau membolehkan, ya silahkan saja. Tapi kalau sampai tahu-tahu mengambil tanpa izin, ya tidak boleh. Yang das izinkan pada nadir yang merawat. Yang jaga nadirnya itu ada. Sudah ya, Bu? Yang lain, Bu? Ya, masih ada. Tidak ada. Silakan baca Al-Quran saja kalau sedang. Nggih. Ya, usus doanya saja kan. Allahumma inna du'a wal ba'a itu kan doanya saja. Tapi setelah baca doa kasaman menambah wirid, monggo. Baca Al-Quran lebih baik, zikir yang lain monggo silakan baca. Sudah, Bu? Sudah semua? Sampun ya? Monggo sarang-sarang ditutup dengan selawatnya. Sebab setiap majelis kalau ditutup dengan selawat, insya Allah yang pulang dari masjid itu dosa-dosa kemaksiatannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika wal habibul ladzi turja syafaatu likul dihaulika awalimu ketahili wal habibul ladzi
Fa'alaihi ala Muslim. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.